Halo sahabat Kismis. Jika di Bali ada Lea, di Sulawesi Tenggara terkenal dengan hantu Kandole. Makhluk ini berupa wanita cantik yang gemar menggoda para pria sebagai mangsanya. Konon hantu ini telah diyakini keberadaannya sejak puluhan bahkan ratusan tahun lalu oleh suku Tolaki. Cerita hantu Kandole mulai banyak muncul sejak banyaknya pembantaian wanita yang dilakukan pada masa lalu. Korban pembantaian ini diperlakukan dengan tidak senonoh, lalu mayatnya dibuang di hutan yang terletak di kawasan Sulawesi Tenggara setelah dibunuh. Cerita versi kedua, makhluk ini adalah jin penghuni hutan di Sulawesi Tenggara yang hidup berkelompok. Ngerinya, hantu yang mengubah dirinya berparas cantik ini menggoda para pria hingga tergila-gila padanya. Bahkan ada yang mengatakan mereka bisa dijadikan sebagai peliharaan para pria hidung belang. Namun hantu ini konon juga bisa menampakkan dirinya sebagai sosok yang menyeramkan jika dirinya merasa terganggu oleh perbuatan manusia. Berikut ini beberapa misteri tentang Kandole. Sebelum kita melanjutkan video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, dan aktifkan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita misteri dari channel Kismis. Fakta Kandole, hantu wanita dari Sulawesi Tenggara yang mengincar pria. Number 1. Kandole dipelihara oleh manusia. Dalam beberapa kasus, Kandole suka dipelihara manusia karena memiliki kecantikan yang luar biasa. Oknum dukun di kawasan setempat kerap menjadikan ini sebagai sumber penghasilan. Mereka akan menawarkan pernikahan dengan Kandole kepada pria hidung belang dengan imbalan atau mahar berjumlah jutaan rupiah. Kandole memiliki paras yang sangat cantik dan bisa menampakkan wujudnya dengan mudah di depan manusia. Bagi pria yang sudah kesengsem, perihal dia hantu atau jin tidak menjadi masalah. Asal parasnya cantik, badannya bagus, dan bisa melakukan hubungan badan bersama dia, akan membayar mahal. Kandole yang telah dinikahi biasanya dibuatkan semacam kamar yang bagus agar betah menjadi istri simpanan. Number 2. Koloni jin wanita yang ingin mengalahkan jin pria. Teori lain tentang Kandole menyebutkan jika makhluk halus ini adalah jin wanita. Mereka hidup berkelompok dengan para jin wanita lain dan memisahkan diri dari jin pria. Pemisahan ini dilakukan karena para jin wanita ini ingin berkuasa dan memerintah para jin pria menjadi bawahannya. Untuk berkembang biak, para jin wanita biasanya berhubungan badan dengan jin pria. Untuk mendapatkan jin pria, mereka melakukan dengan dua cara. Pertama, dengan menculik jin pria malang yang hidupnya akan berubah menjadi budak dan menggoda jin pria yang akhirnya tunduk dan mau melakukan semua perintah yang diberikannya. Number 3. Menyerang pria hingga tidak bernyawa. Kandole yang belum dijinakkan oleh dukun dan berada di alam liar sangatlah mengerikan. Dengan pesonanya, mereka suka membuat pria tidak sadarkan diri. Bujuk rayu yang mereka berikan membuat banyak pria mau saja diajak ke tempat dari Kandole meski itu hanya ilusi. Sebenarnya pria yang digoda masuk ke dalam hutan yang lebih dalam sebelum akhirnya diserang. Pria yang kebetulan mau dinikahkan dengan Kandole di alamnya akan mengalami hubungan badan dengan makhluk itu.
Saat berada di puncak kenikmatannya, pria itu akan mati karena nyawanya dijadikan tumbal. Kenikmatan yang diberikan oleh Kandole seharga dengan nyawa yang dimiliki oleh para pria. Kebenaran dari Kandole di kawasan Sulawesi masih terus dipertanyakan oleh banyak orang. Namun beberapa orang di sana kerap mengalami kejadian bertemu Kandole baik saat wajahnya menjadi cantik. Percaya atau tidak, semua tergantung kepada diri kita yang menyikapinya. Namun ingat, selagi kita tidak mengganggu dan hidup berdampingan dengan mereka, maka mereka tidak akan pernah mengusik kita. Dari kisah-kisah yang terjadi ini hanyalah satu dari sekian banyak peristiwa yang terjadi di sekitar kita. Banyak hal yang tidak kita pahami secara logika di dunia ini, namun bukan berarti mereka tidak ada. Jika kamu memiliki pengalaman dan kisah-kisah mistis lainnya, tuliskan pengalaman dan komentar kamu di kolom komentar. Salam Kismis.